Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang baru bergabung serta baru menemukan channel ini. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menemani Anda secara virtual. Dan mudah-mudahan konten-konten ini bisa memberikan manfaat kepada Anda semua dimanapun Anda berada. Anda sudah pasti sangat familiar dengan nama Warkop DKI. Ya, nama yang satu ini tentunya bukan nama sembarangan. Karena ketika kita mendengar Warkop DKI, kita akan selalu teringat bahwa di Indonesia ini pernah ada grup lawak yang sangat legendaris. Yang beranggotakan, yang terkenal tentunya ada Dono, Kasino, dan yang terakhir ada Om Indro. Yang sampai saat ini masih eksis di belantika hiburan di Indonesia. Kalau kita tentunya mendengar nama Warkop DKI, kita akan teringat dengan aksi-aksi lucu yang ditampilkan oleh mereka. Karena memang sampai saat ini pun banyak komedian-komedian yang di era milenial ini tentunya masih menghormati nama besar Warkop DKI. Tetapi pertanyaan besarnya adalah kenapa Warkop DKI yang sangat ikonik itu masih belum mampu untuk bisa disaingi atau belum ada generasi penerusnya hingga saat ini. Kenapa bisa terjadi? Apa yang membuat Warkop DKI tidak bisa tergantikan? Ini akan kita coba kaji dan kita coba bedah dan kita bahas bersama di channel ini. Ayo kita nonton Warkop DKI dan kita kenalan dulu. Seperti apa sih Warkop DKI itu awalnya? Kita putar dulu intronya. Bagi Anda yang lahir di dekade 70, 80 hingga tahun 90-an, Anda sudah pasti sangat kenal dengan grup lawak yang bernama Warkop DKI. Siapa yang tidak kenal dengan grup lawak yang satu ini? Kalau Anda tidak kenal, keterlaluan. Karena Warkop DKI ini merupakan satu-satunya grup yang sangat ikonik ya. Dalam hal ini adalah grup lawak yang ada di Indonesia. Dan hingga saat ini masih belum ada grup lawak yang bisa menggantikan eksistensi dan kepopuleran dari seorang atau dari grup lawak Warkop DKI. Karena memang kalau kita ketahui dunia komedi atau industri hiburan dalam hal ini adalah industri komedi di Indonesia itu lebih cenderung kepada stand up komedi. Ya berbeda dengan industri musiknya kalau di Indonesia. Kita banyak sekali band-band terkenal di Indonesia, bahkan penyanyi-penyanyi solo di Indonesia. Tetapi kalau grup lawak sepertinya di Indonesia ini akan sangat sulit untuk menandingi atau untuk generasi berikutnya terhadap Warkop DKI. Ya memang ada beberapa grup lawak tradisional seperti Sri Mulat, kemudian seperti ada kalau di Jawa Timur ada Syukur CS seperti Buarto dan seterusnya itu. Tetapi kalau misalkan grup lawaknya seperti Warkop DKI sepertinya masih belum ada untuk bisa menyaingi atau bahkan ada regenerasi dari Warkop DKI. Nah sebelum kita membahas hal ini, kenapa masih belum ada grup lawak yang bisa menggantikan dari eksistensi Warkop DKI, kita kenalan dulu tentang sejarah terbentuknya atau asal muasal Warkop DKI seperti apa. Karena yang kita ketahui kan kebanyakan Warkop DKI itu identik dengan 3 personil, yaitu Dono, Kasino, Indro. Karena mengacu kepada DKI-nya, ya Dono, Kasino, Indro. Ada juga yang mengatakan DKI itu merupakan sebuah plesetan dari daerah khusus ibu kota Jakarta. Dari ibu kota Jakarta maksud saya. Nah sebetulnya 3 personil tersebut ya Dono, kemudian Om Kasino dan Om Indro yang sampai saat ini masih hidup, masih eksis. Ternyata awalnya bukan berempat ya, tetapi berlima. Awalnya DKI itu berlima ya, tetapi memang nama awalnya bukan Warkop DKI. Jadi kita kenalan dulu siapa kelima personil tersebut. Yang pertama ada Dr. Andes Nahnu Mulyono ya, Dr. Andes Nahnu Mulyono maksud saya. Kemudian yang kedua ada Rudi Badil. Anda pasti sudah ada yang mengetahui siapa Rudi Badil itu. Ya kita nanti akan bahas di berikutnya. Kemudian ada Dr. Andes Wahyu Sardono, nama lengkap dari almarhum Om Dono. Kemudian ada Dr. Andes Kasino Hadi Wibowo, ya nama lengkap dari Om Kasino almarhum. Dan yang terakhir adalah Dr. Andes Indro Joyo Kusumo Wardono.
ya Kusumo Negoro maksud saya. Itu adalah nama lengkap dari Om Indro yang saat ini masih eksis dan sisa satu orang saja, satu personil saja. Nah kemudian ternyata Om Indro itu adalah anggota atau personil yang paling muda di kelima anggota tersebut. Jadi awalnya begini, ya. Awalnya ada seorang yang bernama Temi Lesanpura. Ya, Temi Lesanpura itu adalah seorang produser eh, Radio Prambors pada waktu itu, di mana Radio Prambors pada waktu itu adalah segmentasinya anak muda, kemudian berisi tentang lagu-lagu dan juga ada humor-humor segar di Radio Prambors. Jadi ada sandiwara radio pada waktu itu. Nah kebetulan Mas Temi ini itu adalah seorang produser di Radio Prambors. Tepatnya di tahun 1974 pada suatu saat Om Temi ini bertemu dengan Kasino CS, bertemu dengan Om Kasino CS. Jadi pada waktu itu beliau, Om Temi ini bertemu dengan Dr. Andes Nanu Mulyono, kemudian bertemu dengan Rudi Badil, bertemu dengan Om Kasino dan juga bertemu dengan Om Dono. Apa yang mereka lakukan? Jadi Om Temi yang dikatakan adalah seorang produser Radio Prambors itu ternyata mendengar bahwa ada sekelompok mahasiswa di Universitas Indonesia, karena memang kesemuanya itu selain Om Indro ya, Om Indro itu dari Universitas Pancasila. Jadi kesemuanya ya Om Kasino, ya Om Indro, Om Kasino, Om Dono dan Rudi Badil kemudian Nanu Mulyono itu adalah mahasiswa dari Universitas Indonesia. Jadi pada suatu saat Mas Temi ini mendengar bahwa di UI ada sekelompok mahasiswa yang ternyata suka humor, dan humornya itu sangat berkualitas, sangat segar dan tentunya sangat berintelektual. Atas dasar itulah Mas Temi penasaran siapa mereka. Akhirnya mereka bertemu di tahun 1974. Ya, mereka bertemu, oh ternyata ini. Akhirnya apa yang terjadi, mereka diajak untuk bergabung untuk mengisi sebuah acara sandiwara radio di Radio Prambors. Setelah itu ternyata rame ternyata, banyak reaksi penonton yang sangat positif, dan ketika mendengar Radio Prambors akhirnya yang terkenal adalah sandiwara radionya daripada kirim salam dan memutarkan lagu-lagu. Setahun berikutnya, tepatnya di tahun 1975, ternyata Om Dono bergabung. Ya, Om Dono bergabung karena yang paling senior di situ adalah Om Kasino. Setelah bergabung, Om Dono tambah rame. Akhirnya pada waktu itu setahun berikutnya tahun 1976 ternyata mereka berempat ya, ada Nanu Mulyono, kemudian Rudi Badil, ada Wahyu Sardono dan ada Om Kasino, kan masih berempat ini. Setahun berikutnya ada Om Indro yang bergabung, tepatnya di tahun 1976. Mereka bergabung hingga akhirnya tawaran demi tawaran banyak menghampiri mereka. Karena para pendengar sangat puas dengan lawakan-lawakan, dengan sandiwara-sandiwara radio, dengan jokes-jokes yang intelektual, menggambarkan seorang mahasiswa yang sangat cerdas. Dan kalau kita ketahui bahwa ya sandiwara-sandiwara radio pada waktu itu dikuasai oleh Prambors yang terletak di Jakarta. Akhirnya yang terjadi adalah mereka banyak job site ya, side jobnya di luar atau di kegiatan off airnya sangat banyak, melampaui kegiatan on air di radio. Hingga akhirnya mereka dapat tawaran panggung hingga 1 juta rupiah honornya, dibagi 4, dibagi 5 berarti berapa. Kemudian setelah itu Rudi Badil itu mengundurkan diri dari grup lawak ini, ya grup lawak Prambors ini. Awalnya bukan Warkop DKI, tapi awalnya hanya warung kopi. Karena warung kopi ini merupakan sebuah acara sandiwara radio di Prambors pada waktu itu. Hingga disingkat Warkop, obrolan di warung kopi, obrolan segar, kemudian canda-candaan yang tentunya sangat informatif. Ya, beda dengan sekarang ya. Bercandanya orang dulu kan beda dengan zaman sekarang. Akhirnya Rudi Badil ini mengundurkan diri karena demam panggung. Sehingga Rudi Badil ini merupakan satu-satunya sosok yang tidak terlibat dalam satupun film Warkop. Ya, setelah Warkop sukses, Rudi Badil tidak pernah nongol karena demam panggung. Akhirnya Rudi Badil ternyata nggak pernah nongol di film Warkop. Dia hanya
hanya sesekali saja tampil di acara sandiwara panggung ya, setelah di acara Prambors pada waktu itu di warung kopi. Akhirnya tinggal mereka berempat. Jadi Nanu Mulyono, kemudian Om Dono, kemudian Kasino dan juga Indro. Apa yang terjadi? Akhirnya ada beberapa produser yang melirik mereka. Dan tentunya mereka sangat terkenal, makin terkenal akhirnya. Makin terkenal, banyak produser yang melirik mereka hingga akhirnya ada produser yang membuat film pada waktu itu. Ya, judul pertama film Warkop DKI ini adalah Mana Tahan. Ya, Mana Tahan. Awalnya DKI masih belum dipakai ya, DKI masih belum dipakai. Karena DKI ini tentunya cikal bakal dari kesuksesan atau lebih membuat terkenal nama Warkop ini. Jadi awalnya hanya Warkop ya, Warkop Prambors. Nah, pada waktu film Mana Tahan dirilis, Nanu Mulyono ya, Om Nanu itu hanya terlibat di satu film itu saja ya, di tahun 1979. Jadi setelah itu Om Nanu mengundurkan diri. Dan konon ada beberapa catatan bahwa Om Nanu mengundurkan diri karena sakit. Ya, karena sakit yang dideritanya. Ya, mudah-mudahan Allah melapangkan kuburnya dan mengangkat derajatnya. Setelah itu mereka hanya bertiga ya, Dono, Kasino dan juga Indro. Kemudian mereka semakin terkenal, banyak tawaran-tawaran film dan akhirnya mereka keluar dari Prambors. Setelah itu tentunya mereka banyak sekali job-job tawaran main film dan pundi-pundi rupiah semakin mengalir kepada kantong mereka. Akhirnya ternyata mereka memutuskan untuk mengganti nama Warkop Prambors ini, diganti menjadi DKI, Warkop DKI. DKI kepanjangan dari Dono, Kasino, Indro. Ada juga yang mengatakan itu hanya pelesetan dari daerah khusus ibu kota. Jadi Rudi Badil sudah tidak terlibat lagi karena konon beliau adalah orang yang demam panggung, apalagi di depan kamera, di panggung saja beliau demam. Itu adalah sekelumit tentang Rudi Badil. Ya, banyak yang tidak mengetahui bahwa sosok Rudi Badil adalah salah satu sosok yang juga merupakan suksesor dari ketenaran nama Warkop DKI. Di samping juga ada Nanu Mulyono dan juga ada produser dari Prambors yang bernama Mas Temi. Lalu singkat cerita, tahukah Anda bahwa semua film dari Warkop DKI ini rata-rata mereka rilis setahun 2 kali ya. Biasanya di Idul Fitri kemudian di pergantian tahun. Total filmnya ada 34 ya, dari tahun 1979 hingga tahun 1994 dan semuanya laris di pasaran. Semua orang menunggu-nunggu apa film Warkopnya. Tetapi memang yang sangat terkenal dan sangat ikonik di Warkop DKI adalah pemakaian soundtrack, kemudian ada perempuan-perempuan cantik dan seksi, yang mana dari film ke film yang lain pasti berbeda. Nah, sekarang tiba saatnya kita kepada pertanyaan yang terbesar dalam video ini. Kenapa masih belum ada komedian-komedian atau grup lawak yang bisa menggantikan kepopuleran Warkop DKI? Kenapa? Satu, Warkop DKI ini adalah salah satu atau satu-satunya grup hiburan yang tentunya sangat legendaris di Indonesia dan sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Karena untuk menemukan sosok pengganti Om Dono, Om Kasino, Om Indro yang masih hidup itu sangat sulit. Bahkan waktu beberapa tahun yang lalu sempat ada Warkop DKI Reborn ya, yang tentunya diperankan oleh peran yang berbeda. Tapi memang sukses, tetapi masih belum bisa menggantikan. Kenapa? Karena memang yang pertama, orang Indonesia itu kalau sudah legend, ya sudah itu saja, nggak bisa digantikan. Jadi sudah melekat di mindset orang Indonesia, Warkop DKI itu nggak bisa digantikan oleh siapapun, walaupun di reborn. Karena kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia berbeda dengan di luar negeri. Kalau di luar negeri cenderung lebih bisa regenerasi. Seperti contoh ada James Bond, ya agen rahasia Inggris itu. Walaupun memiliki peran-peran pengganti, tapi masyarakat masih bisa menerima, bahkan lebih seru. Tetapi kalau Warkop DKI berbeda, karena orang Indonesia kalau sudah legend ya udah itu aja. Yang kedua, kenapa masih belum bisa tergantikan? Karena industri komedi di Indonesia masih belum tumbuh. Masih belum tumbuh seperti di negara-negara lain.
Kalau di negara lain kan banyak sekali komedi-komedi yang tentunya banyak regenerasinya. Ya seperti misalkan kalau di luar negeri ada Mr. Bean. Ya Mr. Bean itu walaupun beliau adalah seorang tokoh yang jenaka, tetapi ada versi yang lain seperti versi kartun, seperti versi animasinya. Tapi Warkop ini nggak ada Warkop versi kartun, versi animasinya nggak ada, sehingga sulit untuk regenerasi. Setidaknya walaupun ada, mereka akan mungkin akan sangat kesulitan untuk membuatnya. Ya berbeda dengan industri musik. Kalau di Indonesia sangat banyak sekali, sangat pesat perkembangannya. Jadi kalau industri komedi di Indonesia itu masih sebatas stand up komedi dan seterusnya. Yang ketiga, Warkop DKI sulit untuk digantikan karena memang mereka dalam tanda kutip ya, mereka berlima itu, yang awalnya berlima kemudian sisa 3 dan sekarang masih menyisakan 1 yaitu Om Indro. Mereka berjuang dari bawah. Ya mereka tidak mengikuti ajang pencarian bakat, mereka tidak mengikuti audisi-audisi, mereka hanya berjuang dari bawah. Sehingga ini yang mengakibatkan mereka lebih diterima dan lebih legend di hati masyarakat Indonesia. Karena memang berbeda ikut audisi dengan yang tidak ikut audisi. Mereka ditempa oleh masyarakat, belajar dari masyarakat dan seterusnya. Ya, dan kita ketahui bahwa memang film Warkop DKI itu walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, tapi tetap enak untuk didengar, untuk disaksikan, tetap enak, tetap lucu, tetap jenaka. Ya karena jokes-jokesnya mereka itu walaupun di tahun-tahun 70, 80 sangat berkualitas, sangat intelek, melambangkan, mencerminkan mereka adalah seorang mahasiswa yang memiliki kecerdasan, yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Yang keempat, kenapa belum ada yang bisa menyaingi atau bisa regenerasi Warkop DKI? Karena di Indonesia sendiri ya tontonannya masih sebatas sinetron. Ya dulu tentunya ada juga Warkop DKI versi sinetron tahun 95 hingga tahun 2003. Ya ada di salah satu channel swasta di Indonesia pada waktu itu. Jadi tontonan masyarakat Indonesia itu mohon maaf ya, nggak semuanya, tapi memang rata-rata lebih banyak ke sinetron, cinta-cintaan dan nggak jelas seperti itu. Sehingga ini yang menyebabkan industri hiburan dalam tanda kutip komedi di Indonesia menjadi terlupakan dan tersisihkan. Ya memang sudah saatnya lah kaum muda-mudi Indonesia itu bangkit untuk melestarikan atau setidaknya membuat regenerasi dari Warkop DKI. Memang dulu sempat ada beberapa catatan warkopi gitu ya, tapi itu bermasalah karena ada hak kekayaan intelektual. Jadi seperti itulah jawaban kenapa masih belum ada yang bisa menyaingi atau belum ada generasi penerus dari Warkop DKI ini. Yang mudah-mudahan Warkop DKI akan selalu dikenang dan suatu saat mudah-mudahan ada regenerasi karena memang industri hiburan di Indonesia ini sangat besar. Jadi kalau misalkan belum ada penggantinya sangat disayangkan. Mari kita lestarikan dan mari kita jaga baik-baik. Mudah-mudahan industri hiburan di Indonesia terutama komedinya menjadi lebih maju lagi dan bisa mencetak generasi-generasi baru yang lebih legend. Terima kasih sudah menyimak. Kalau misalkan ada kata-kata salah ataupun ada keterangan yang kurang lengkap, silakan dikoreksi di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.